1, 2, 3. Bisa terdengar Bapak Iya. Ibu? Sudah. Haleluya. Sudah. Puji Tuhan. Matius 27 Matius 27 ayat 45 dan 46. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, judul perikop yang kita ayat yang kita baca adalah Yesus mati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit bagi kita. Di ayat yang ke-45 ini menceritakan kejadian ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan itu di siang hari. Jadi kalau kita baca mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, itu artinya kegelapan meliputi itu di jam 12 apa? Jam 12 siang ya, jadi bukan jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 3 menjelang sore hari kegelapan meliputi daerah itu. Nah, gelap di sini didefinisikan juga tidak hanya sebagai gelap keadaannya, tetapi gelap di sini juga didefinisikan sebagai dosa, ya. Dosa itu menyebabkan kegelapan. Dosa itu identik, lebih tepatnya dosa itu kegelapan itu identik dengan dosa. Nah, padahal pada hari itu jam 12 siang. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 mengatakan bahwa jalan orang benar adalah seperti apa? Rembang tengah hari, makin bersinar, makin terang jalannya. Sampai kepada rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu kapan ya? Sekitar jam 12 itu. Ketika lagi terang-terangnya. Tapi justru ketika Tuhan Yesus disalibkan, saat dimana harusnya rembang tengah hari, justru ada kegelapan yang terjadi. Karena apa? Pada saat itu Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Begitu berat yang Tuhan Yesus alami. Ya, pada waktu tengah hari itu. Amos pasal yang ke-8 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Amos 8 ayat 9 dan 10 mari kita baca. Amos 8 ayat 9 dan 10. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari. Dan membuat bumi gelap pada hari yang cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang. Dan menjadikan gudul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Amos 8 ayat yang ke-9 dan ke-10 ini menceritakan tentang dosa yang membuat kekengerian dan perkabungan. Kalau kita baca di Amos pasal 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, itu menceritakan tentang dosa. Ya, ayat 4 dikatakan, dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Dosa membuat hari yang cerah, seharusnya hari itu terang, menjadi gelap. Ya.
Hari-hari ini kita lihat kegelapan lagi-lagi menutupi bumi. Dosa terjadi di mana-mana. Kemarin sebuah kejadian besar terjadi di Makassar. Ya, boleh dikata hal yang ngeri juga ya. Ketika umat Tuhan ada yang sedang beribadah, kemudian terjadi bom bunuh diri. Orang tidak lagi takut. Mereka melakukannya, mereka pikir dengan melakukannya mereka berbuat bakti kepada Allah mereka. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Di sisi yang lain, banyak orang tua yang sedang gelisah. Karena anak-anak seperti yang beberapa waktu lalu sudah disaksikan, diceritakan oleh suami saya, ada seorang anak. Orang tuanya berpikir anak ini aman-aman aja. Sekolah online, berada di ruang khusus. Aman, kirain gak ada apa-apa. Ternyata ketika dalam sebuah pertemuan, kumpul-kumpul, anak ini kok berbicara, cara bicaranya itu dewasa banget. Setelah ditelusuri, orang tua curiga, mulai telusuri histori dari perangkat yang dia miliki. Ternyata dia sudah membuka situs-situs dewasa. Anak masih kelas 3 atau kelas 4 SD itu. Sangat mengerikan hari-hari ini. Inilah yang kita harus sadari. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Amos pasal 8, masih pasal yang sama, ayat yang ke-11. Ketika Tuhan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari yang cerah, ayat yang ke-11 berkata begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu, anak-anak darah yang cantik, anak-anak teruna karena haus. Kelaparan akan firman Tuhan. Kelaparan akan firman Tuhan ini akan terjadi. Dan memang sedang terjadi. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kelaparan akan firman Tuhan sedang melanda seluruh bumi. Dan sampai kemudian ketika mereka menyadarinya, tetapi mereka tidak akan mendapatkan firman Tuhan itu. Ini hal yang sangat mengerikan. Jadi mumpung kita masih bisa mendengar firman Tuhan, mumpung kita masih bisa berdoa, merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, marilah kita mencari Tuhan. Sampai terang Tuhan, kemuliaan Tuhan benar-benar nyata. Baik dalam hidup kita secara pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga kita. Cari Tuhan. Karena ada saatnya, ketika bumi ini semakin gelap, akan terjadi kelaparan. Kelaparan itu sebenarnya kelaparan akan firman Tuhan. Ratapan 2 ayat yang ke-11 dan 12. Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Anggur yang dimaksud di dalam Ratapan 2 ayat yang ke-12 ketika kanak-kanak itu bertanya kepada mami mereka, Mam, mana roti dan anggur? Anggur yang dimaksud di sini adalah sari buah yang sehat dan tidak memabukkan. Enggak bikin ketagihan.
Kalau kita lihat keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, mungkin ada anggota keluarga kita. Entah itu anak, entah itu saudara, entah itu pasangan. Apakah ada yang saat ini sedang ketagihan anggur yang memabukkan? Kedagihan dengan dosa yang mengikat hidup mereka. Mereka nggak sadar bahwa sebenarnya jiwa mereka membutuhkan firman. Mereka pikir dengan seks bebas, jiwa mereka dipuaskan. Mereka pikir dengan hal-hal yang berbau pornografi. Mereka pikir dengan uang yang banyak. Mereka dipuaskan, mereka kenyang. Anak-anak berpikir dengan handphone, gadget setiap jam. Atau mungkin ada yang berpikir dengan belajar terus. Jiwa mereka dipuaskan. Ada juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang berpikir dengan sibuk pelayanan, jiwa mereka dipuaskan. Kiranya kita sadar pada hari-hari ini. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan bagi kita. Kita membutuhkan anggur yang daripada Tuhan. Bukan anggur yang lain yang memabukkan. Bukan. Tetapi kita membutuhkan Tuhan di hari-hari ini. Ratapan 2 ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan katakan begini. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Pada malam hari, Tuhan minta kita bangun. Malam hari itu gelap. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa gelap itu identik dengan dosa. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Terjemahan lama katakan begini. Bangunlah, tangislah sepanjang malam mulai daripada waktu jaga yang pertama. Curahkanlah hatimu seperti air di hadapan hadirat Tuhan. Tadahkanlah tanganmu kepadanya. Pohonkanlah akan jiwa anakmu yang terhantar dengan pingsan pada siku segala lorong sebab lapar. Jadi di sini diceritakan ada jiwa yang lapar. Sebagai penjaga menara sangat disayangkan kalau kita hanya memberi kepada anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi. Kita hanya pikirkan hal-hal yang jasmani. Kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Sementara sebenarnya jiwa mereka lapar. Alkitab katakan di dalam Ratapan 2 ayat 18 ayat 19 ini. Ada anak-anak, jiwa anak-anak yang terhantar dengan pingsan pada siku segala lorong karena lapar. Di sini ada beberapa hamba Tuhan, ada gembala-gembala. Mari gembala-gembala sebagai sesama hamba Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita melayani ada jiwa yang dikenyangkan oleh Tuhan. Bukan tetap kelaparan. Amsal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-12 saya tidak bacakan semuanya. Amsal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-12 itu menceritakan tentang seorang nasihat dari penulis Amsal ini. Dia menasehati anaknya. Ayat yang pertama ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakan kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkan pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya.
Karena ketika satu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan. Tuh, siku lorong tadi, terjemahan lama dalam ratapan 2 ayat 19 katakan, tuh di sudut jalan, ya. Dia menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Perempuan yang licin perkataannya tadi, perempuan yang jalan. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, lagi-lagi, di malam yang gelap, ada jiwa-jiwa yang karena lapar, ini jiwanya lapar. Mereka jalan, sampai di sudut jalan, ketemu sama perempuan yang jalang ini, yang licin perkataannya ini. Ayat 11, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia jalan, sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan, ia menghadang. Iblis akan incar jiwa-jiwa yang merana ini, jiwa-jiwa yang kelaparan, yang lagi cari roti dan anggur, cari makanan. Diincar oleh dosa. Ayat yang ke-21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, adakah nama salah satu jiwa yang pada pagi hari ini tiba-tiba muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Dia sedang menuju kepada kehancuran. Tidak dia sadari bahwa dia sedang kelaparan. Kenapa dia tidak sadar? Karena dia pingsan. Adakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penjaga menara, yang Tuhan taruh di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, kita melihat kondisi mereka. Secara rohani kita mendengar, mungkin mereka anak-anak kandung, mungkin mereka anak-anak rohani. Mereka bertanya, Papa, Mama, mana roti buat aku? Mana makanan bagi jiwaku? Kiranya kita disadarkan pagi hari ini oleh Tuhan. Mereka pingsan tanpa mereka sadari. Mereka sedang menuju kepada kehancuran. Hidupnya terancam. Firman Tuhan katakan. Ayat 24. Oleh sebab itu hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikan perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Jangan menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Beberapa waktu yang lalu terus terang, kalau menghadapi orang yang ngeyel, sudah dikasih tahu kamu hidup dalam dosa, kamu berbahaya, tapi ini orang ngeyel. Memang orang pingsan itu susah untuk disadarkan ya. Terus terang, secara manusia saya merasa marah. Saya pernah merasa marah sama orang-orang yang seperti ini. Tapi ketika membaca Alkitab, begitu membaca firman Tuhan ini, saya disadarkan oleh Tuhan betapa pentingnya peranan seorang penjaga. Kalau pagi hari ini kita berkumpul sebagai penjaga menara, bersyukurlah. Kita dengar firman Tuhan. Kita dikasih makan oleh Tuhan. Bagi-bagi firman itu kepada mereka. Sampai mereka bangun, Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Tuhan. Yesaya katakan, jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Kita pun gak boleh tenang.
Mungkin orang itu bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau dia menuju kepada jalan maut, dia berada dalam maut, dan kita melihatnya dari kejauhan, kita pun akan nangis satu saat. Mintalah Tuhan untuk menolong mereka. Bagaimana salah satu cara Tuhan untuk menolong mereka? Di momen Paskah ini, hari-hari menjelang Paskah ya, saya ajak kita baca 1 Korintus 11 ayat 23, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini tugas kita sebagai penjaga menara. Memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Di ayat yang ke-24, Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Apa yang diperbuat? Ketika kita menerima perjamuan kudus Tuhan, entah di gereja masing-masingnya ada yang merayakan, ada yang memperingatinya di hari Rabu, ada yang memperingatinya di hari Jumat, atau mungkin sekalian di hari Minggu. Pada saat itulah kita ingat dengan korban Yesus. Ingat dengan kematian Tuhan. Ya. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita beritakan tentang korban Tuhan. Beritakannya kemana? Bukan hanya kepada orang-orang di luar rumah kita, tapi juga kepada orang-orang terdekat yang bahkan ada dalam rumah. Mungkin mereka orang-orang yang dikategorikan sebagai orang muda yang jalannya sedang menuju kepada jalan perempuan jalang tadi, yang jiwanya sedang kelaparan. Kita beritakan kepada mereka, dan tidak hanya memberitakan, tetapi kita juga bersaksi di dalam rumah. Perkatakan firman, menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya teringat sebuah kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan di luar negeri. Dia bergumul untuk keselamatan anaknya. Anaknya hidup jauh dari Tuhan. Sekian tahun dia berdoa puasa rantai untuk keselamatan anaknya. Sampai satu saat, dia akhirnya mengucapkan firman. Apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan ayat di dalam Amsal. Keturunan orang benar akan diselamatkan Tuhan. Dia ucapkan itu setiap saat. Setiap kali dia ingat, dia ucapkan. Kita pun demikian juga. Kita ucapkan firman. Kita ingat bahwa korban Yesus tidak akan sia-sia. Yesus berkorban bagi kita, yes. Yesus juga sudah mati dan berkorban bagi mereka-mereka yang saat ini terhilang. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita pohonkan jiwa mereka kepada Tuhan. Tapi kita juga harus imani bahwa Yesus sudah mati bagi mereka. Ketika kita mengimaninya, kita mengucapkan firman, maka akan ada kemenangan. Amsal 18 ayat 21 katakan, apa? Coba Amsal 18 ayat 21. Ayat yang terakhir ya. Katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gemakan firman Tuhan. Gemakan tentang pengorbanan Yesus. Karena korban Yesus itu membawa kemenangan. Gemakan kemenangan kita di dalam Tuhan.
maka kita akan mendapatkan jiwa-jiwa ini kembali. Mereka akan sadar dari pingsan mereka. Dan kita akan sama-sama makan dalam kerajaan Tuhan. Amin. Kita tidak akan kehilangan mereka. Tuhan tolong kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang merana kelaparan. Mereka mungkin tidak merasa bahwa mereka lapar. Mereka pingsan ya Tuhan. Tapi sebenarnya mereka sedang membutuhkan firman-Mu. Mereka membutuhkan makanan yang sehat daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, tolonglah mereka Tuhan. Kami umat Tuhan sudah mendapatkan yang sehat dari Tuhan. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan firman Tuhan. Kami dikenyangkan oleh Engkau dalam hadirat-Mu. Tapi mungkin ada anak-anak kami yang kelaparan. Ada keponakan, ada saudara, ada orang tua. Ada suami atau istri yang saat ini kelaparan, kecanduan akan hal-hal yang tidak menyehatkan jiwa mereka. Tolonglah ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang kami kasihi. Mereka sedang merana, mereka hampir mati binasa. Kami berdoa syafaat bagi mereka, tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka. Berikan firman-Mu dan pakai kami, supaya setiap perkataan kami bukan perkataan kutuk, bukan keluhan, bukan omelan saja yang kami keluarkan. Tetapi ya Tuhan, biarlah perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang diurapi Tuhan. Perkataan firman. Perkataannya menggemakan kemenangan Tuhan. Sebentar lagi kami akan merayakan Paskah, kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Kami akan ingat itu terus sampai kami mendapati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Mereka pun dimenangkan oleh Tuhan. Mereka bangun dari pingsan mereka. Anak-anak kami, keluarga kami tidak lagi bertanya mana roti dan anggur. Karena mereka juga mendapatkannya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang merasa mereka sudah kenyang, tapi sebenarnya mereka lapar. Mereka pikir mereka sudah melakukan yang baik dan mereka puas. Tetapi kepuasan itu bukan dari Engkau. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Selamatkanlah mereka ya Bapa. Oh Tuhan, di momen Paskah ini Tuhan tolong supaya gereja Tuhan mau bangkit lebih lagi. Sehingga kegelapan itu boleh dikalahkan oleh terang yang ada pada kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang. Tolong kepala-kepala keluarga. Ibu-ibu rumah tangga, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Supaya kami sadar senantiasa kami berjaga-jaga, baik bagi diri kami sendiri, maupun anggota keluarga kami, bahkan juga bagi orang-orang yang kami kasih, yang ada di sekitar kami, bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Bantu kami ya Roh Kudus, pengurapan-Mu senantiasa atas kami, sehingga kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki. Persekutuan oleh Roh Kudus memimpin, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kami yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.